Beginilah Bapak memulai hari, memainkan musik khas Melayu kesenangannya. Ini Bapak lagi main apa sih, Pak? Lagi main akordeon, Nak. Akordeon ya Ya, namanya, namanya Pak? akordeon. Oh, ini bukannya alat musik zaman dahulu banget ya, Pak? Nah, ini zaman dulu nih, zaman dulu nih. Udah lama banget kan, Pak? Lama betul ini. Jadi akordeon ini punya Bapak? Bukan. Bukan punya siapa dong, Pak? Ini punya sanggar. Sanggar? Sanggar orang Uban. Jadi saya nak main, saya pinjam lah gitu. Nah, jadi Bapak ini hobi banget main akordeon. Ya, walaupun akordeon ini bukan punya Bapak cuma minjem akordeon sanggar. Tapi Bapak penghasilannya dari akordeon ini. Bapak bisa dapat duit dari akordeon ini. Kata Bapak, akordeon barang langka di sini. Tak banyak orang yang cakap memainkannya. Yah, Bapak beruntung ada sanggar yang masih mau meminjamkannya. Aku boleh coba nggak, Pak, main akordeon? Main akordeon boleh? Boleh? Ajarin ya, Pak? Boleh. Boleh, Pak? Tapi berat ya, Pak? Berat lah. Coba, Pak. Berat banget, Pak. Berat memang nih. Oh. Masuk tangan. Aduh, gimana Bapak? Bapak tiap hari main begini? Iya. Nggak pegel gitu, Pak? Pegal juga. Jadi ini akordeon sangat berat ya. Nggak tahu mungkin karena saya baru kali megang ini. Tapi Bapak ini udah hampir setiap hari megang akordeon. Jadi kayak berasa biasa aja. Iya. Aduh, bermain akordeon sulit banget ya. Aku harus tahu bagaimana menekan keyboard sembari mendorong dan menarik akordeon. Bunyi timbul karena ada pergerakan udara di dalamnya. Dari musik, Bapak bisa gantungkan hidupnya. Meski memiliki 3 orang anak, Bapak tak mau menyusahkan. Mereka sudah memilih hidupnya sendiri-sendiri. Penghasilan Bapak dari main akordeon ini paling sedikit berapa Paling sih, Pak? sedikit 200 lah sekarang. Itu sendiri apa Bapak bagi-bagi? Bagi sama kawan, bagi orang 6. Oh, 6. Itu Bapak dapatnya dikit dong, Pak. Dikit lah, dapatlah pasal 20 satu orang gitu. Jadi saya tak kisah juga orang bayar tu, kerana saya suka budaya Melayu tu. Oh, jadi saya walaupun suka. seandainya orang nggak bayar Bapak nggak apa-apa? Karena apa-apa. Bapak emang cinta sama Memang cinta akordeon. betul sama akordeon, cinta dengan budaya tadi. Ibu kita Kartini, putri sejati. Aduh, berantakan, maaf ya, Pak. Kan saya belum pernah dengar tuh, Pak, lagu khas Melayu. Aku tahu, sebetulnya Bapak sudah tak kuat lagi memainkan akordeon. Namun, lagi-lagi karena kecintaannya kepada tanah, juga kesenian Melayu. Berat akordeon yang hampir 7 kg tak membuat Bapak menyerah. Ia selalu tersenyum dalam setiap melodi yang dimainkannya. Anak manis, janganlah dicium. Sayang kalau dicium, merahlah pipinya. Ketika sepi undangan hajatan, Bapak menyediakan waktu untuk berbagi kepada anak-anak di kampungnya. Ya, belajar kesenian Melayu. Keren. Ini semua budak-budak ini Bapak yang ngajarin? Iyalah. Oh, udah lama belajar sama Atu? Atu ya panggilnya ya? Oh, enak nggak belajar sama Atu? Enak. Selain akordeon, Bapak mengajariku main biola. Jadi setelah kita meletak tangan tuh gesak lah. Gesak apa? Gesak tuh artinya. Oh, digesek. Digesek. Gesek. Nah. Main biola nggak segampang yang saya pikirkan. Saya pikir mah main biola gampang, ternyata susah. Tapi Bapak ini serba bisa ya. Main akordeon bisa, main biola bisa. Bapak memang seniman sejati. Dia serba bisa. Hebat. Ini biola Bapak? Bukan. Bukan, biola siapa? Ini barang pinjam. Oh, barang pinjam juga. Biola milik Bapak sudah lapuk dimakan rayap. Yang tersisa hanya tangkai biolanya saja. Walau materi tak berpunya, namun Bapak masih punya hati tulus untuk mengajarkan anak-anak kesenian Melayu. Kenapa Bapak pengen banget ngajarin budak-budak ini main alat musik tradisional? Padahal kan Bapak nggak dibayar kan di sini. Karena saya takut budaya ini mati. Habis ceritanya gitu.
Semasa bapak ada nih, bapak ajarlah sama dia orang supaya bisa menerus akan datang nanti gitu. Saya pikir ke depan nanti tetaplah benda kita ini diambil bangsa-bangsa lain. Sekarang aku sama ibu mau ke kebun, mau ngambil pucuk ubi buat makan nanti. Lihat ya, ayo Bu. Sehari-hari ibu paling senang makan pucuk ubi kalau bahasa Melayunya. Meski tak ada lauk, nama lain dari daun singkong ini pun jadi nikmat kata ibu. Aduh, buat nyari pucuk ubi di kebun ini benar-benar susah. Nih, aku sama ibu lewat pinggiran sini hampir jatuh. Tapi ibu walaupun nggak bisa ngeliat, tapi tetap bisa dari ciumnya, dari pembawanya bisa tahu ini nih bahwa ini pucuk ubi. Itu pucuk ubi, bener nggak tuh Bu? Benar. Buang Bu. Jadi Bu kalau misalnya mau nyari sayur, daun, ibu kunyah dulu. Ibu gigit dulu. Kalau waktu nampak bisa. Iya, tapi kan karena sekarang ibu nggak ngeliat, jadi ibu rasakan ya, pakai lidah ibu, pakai mulut ibu. Ibu tak mau berkeluh kesah. Ia tahu kemampuannya sudah terbatasi. Ibu tak mau menyerah pada nasib. Meski buta, ia masih mau berusaha. Ditetesin nama getah pepaya. Pedih Bu? Ya, aku tak pedih lagi, hampir mati. Oh, saking pedihnya ya Bu. Enggak lagi. Ibu nggak bisa ngeliat udah 15 tahun. Dari umur 40 ibu, mata ibu itu buta. Pertama awalnya karena katarak ya. Jadi ibu sama bapak bawalah berobat ke dukun kata ibu. Terus kata dukun solusinya dikasih getah katis. Getah katis itu kayak getah pepaya. Nah setelah bapak tuangin ke mata ibu, ternyata ibu tuh merasa pedih banget. Iyalah, Langsung pedih, lari ke kamar mandi buat cuci mata. Ibu tidur ke kamar, bangun tidur ibu udah nggak bisa ngeliat bisa sama lihat sekali lagi, Ibu. Ibu kenapa nangis? Saya sedih. Sudah 15 tahun ibu tak bisa lihat. Tak bisa kerja kan, tak bisa kerja macam aktif macam biasa. Ibu pengen nggak misalnya kalau ibu pengen ngelihat, ibu pengen ngelihat siapa? Ngelihat bapak ibu? Semua dapat lihat lah. Dapat nengok bapak, nengok anak, semua saudara-saudara. Semua dapat lihat kan. Dunia kan. Ngilu hati aku, juga dada terasa sesak mendengar kisah ibu. Aku tak sanggup mendengarnya. Tapi aku salut sama ibu, walaupun ibu nggak bisa ngelihat, ibu tetap semangat jalanin hidupnya, Yalah. tetap bertahan walaupun dikasih cobaan sama Allah, ya Bu. Ya. Ibu jangan Tapi- sedih ya Bu. Tapi ibu sudah takdir ibu gitu. Dapat. Dapat. Ya, dapat. Ambil. Dapat. Ternyata perjuangan kita nggak sia-sia, walaupun panas-panasan dapat Cin. Selain menjadi seniman, ternyata bapak juga seorang nelayan. Saat sore menjelang, ketika laut surut, bapak sudah mulai kembali disibukkan dengan jala-jalanya. Kali ini bapak mau mengajari aku membuat sondong, alias jala untuk memancing udang. Ini apa Pak? Kadut seperti jaring kedap. Jaringnya. Jaring kedap. Oh. Nah ini kok diginiin Pak? Nah, kalau itu supaya dia nanti kita jalan dia tak masuk. Nggak nyangkut di pasir Nah, gitu ya ngajak ke Pak? pasir. Oh makanya Bapak, apa ini pakai sabut kelapa ya Pak? Iya, sabut kelapa. Kalau diganti sama yang lain bisa Pak? Bisa. Kayak apa tuh? Seperti karet, Karet. atau bekas sendal. Oh sendal jepit bisa juga? Wah, sebuah tantangan baru buatku. Apalagi aku tak pernah sukses soal jahit-menjahit. Terlebih lagi jahit jala. Itu di apa? Ini di apa namanya? Di aris. Di apa? Aris. Aris itu Aris itu diikat lah. diikat. Nah, makanya diikat. Kayak nyulam ya? Nah, kayak nyulam. Nah, di aris. Bahasa sini aris namanya. Ini Nah, masuk. masuk.
masuk lagi gini. Oh, Nah, baru tarik. Nah, itu kan yang ikat. Ya. boleh. Oke. lagi. Lagi. Setelah 1 jam berlalu, akhirnya sondong jadi deh. Dah, yuk kita coba. Yuk. Dorong. Ini ya, Pak. Angkat, Pak. Akhirnya jadi juga sondong buatan Gita dan Bapak Rahmat. Oke, Pak. Sekarang waktunya kita melaut. Tancap. Tancap, Ya, Pak. Pak. Tancap, laut. Yuk. Aduh, aku grogi banget. Soalnya kan aku belum pernah naik sampan. Sekarang kita mau nyari udang sama gonggong. Semoga dapat banyak biar bisa buat dimasak, buat bisa dimakan. Ayo, Pak. Ayo Pak, coba Agit yang dayung. Satu, dua, tiga. Iya. Ya. Ada. Ya, belum. Dari tadi kita udah coba buat nyondong, cari udang, belum dapat sama sekali gitu. Berat banget. Panas lagi. Itu dapat lah. Dulu sewaktu mata ibu masih bisa melihat, Bapak ke laut selalu ditemani ibu dengan setianya. Oh ya, Bapak ada niat nggak misalnya mau bawa ibu lagi melaut, nemenin Bapak? Ada. Ada. Ada niat. Pengen. Nah, dia mau juga. Mau juga Tapi ibu. maunya sampahnya tak masuk air, dia bilang agak bagus. Agak bagus. Nah, Oh, jadi kalau sampah seperti macam itu dia tak mau. takut ya nanti takut kembali. dia. Soalnya ibu udah kan nggak bisa ngeliat lagi. Tapi sekarang apalah daya, sampan pun Bapak tak punya. Dan jika melaut, terpaksalah meminjam dari nelayan lain. Kalau pernah saya kemarin-kemarin dapat rezeki dibagilah sama dia. Oh, jadi penghasilan Bapak Heeh. setengahnya dibagi ke Nah, teman dibagi Bapak dia. yang punya sampan ini. Heeh. Saya tak melaut. Sebenarnya aku takut laut. Pengalaman tenggelam 15 tahun lalu membuatku galau dekat dengan laut. Dari situ saya trauma sama yang namanya laut. Tapi ini demi Bapak, saya berani-beraniin, Pak. Setelah diterpa panas yang tak berperi, penantian kami pun berbuah manis. Dapat. Dapat ya, Pak? Ya, dapat. Ambil. Ambil 2, 3 gitu, kan cenderung lagi dapat lagi ya. Dapat. Ternyata perjuangan kita nggak sia-sia, walaupun panas-panasan dapet, Cin. Sayang, hasilnya cuma cukup makan sekali. Nah, Bapak mau coba peruntungan lain. Sebelum air laut pasang, Bapak mengajakku mencari siput gonggong yang terkenal besar itu. Kita makan. Oh, udah lapar. Pak, di sini nggak ada binatang menggigit kan, Pak? Tak ada. Jadi aman kan, Pak? Aman. Curigakan hati. Tak ada apa tuh. Kita jangan pijak kayu tau. Injek kayu lebih kuat, Pak. Pijak kayu lebih kuat tapi kayu itu licin. Nanti kita jatuh. Siput gonggong merupakan penghuni laut surut. Saat begini, ia biasanya banyak bermunculan. Dagingnya yang kenyal dan banyak membuatnya banyak diburu. Hore, aku dapat siput gonggong. Perjuangan dapat siput gonggong ini sangat berat. Lihat nih, aku ngorek-ngorek tanah. 4, 5, 6, 7. 7. Hasil kita berdua tadi cari gonggong. Iya, dapat 7 ya, Pak. Dapat 7. Kalau dijual laku berapa kira-kira tuh, Pak? Kalau biasa dapat 7 ni tak bisa jual lah. Nggak bisa dijual. Tak bisa dijual lah. Kalau nggak bisa dijual terpaksa buat makan, Buat makan aja digoreng. lah. Yang puasa aja buat makan. Nah, sebanyak ini nak jual pun kita malu juga sikit sangat. Oh, jadi orang cuma mau beli 1 kilo.
Bagi aku uang 4.000 nggak ada artinya ya. Tapi kalau bagi Pak Rahmat sangat amat berarti 4.000 itu. Sampai mati-matian, kotor-kotoran, kadang kena beling kakinya Bapak, kena binatang. Tapi Bapak tetap semangat buat nyari siput gonggong 50 ekor. Salut buat Pak Rahmat. Ayo Pak, udah sore, udah mau malam. Gimana kalau kita pulang, kita masak karena aku sudah lapar. Bapak udah lapar belum? Iya. Udah lapar kan? Yuk. Wah, pertunjukan di sini sangat meriah dan sangat menarik banget ya. Hari kian larut, tapi senang bisa membawa sedikit lauk untuk ibu. Hari ini Bapak tak dapat uang, tapi alhamdulillah masih ada sedikit udang dan siput gonggong untuk mengisi perut. Nah, sekarang aku mau nemenin ibu masak dulu. Kita masak ya Bu ya? Ya. Kita bantuin ya. Bawang merah. Dengan bahan seadanya ditambah cabai kering, ibu pun siap meracik bumbu gulai khas Melayu di atas ulekan unik. Ibu ini masih menjaga barang-barangnya yang dari zaman dahulu kala, masih menyimpan. Salah satunya inilah batu gilingan. Berat nggak tuh Bu giling? Tak juga. Boleh nggak aku coba giling Bu? Cobalah. Coba ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar ngegiling cabai sama ibu. Ibu walaupun matanya nggak bisa ngelihat, tapi ibu tetap ulet, tetap giat ngelakuin aktivitas dalam rumah. Kayak nyapu, nyuci, masak, itu semua ibu lakuin sendiri. Kita orang perempuan kan. Iya Bu. Nah, kita perempuan harus kerja rumah tangga. Ini teguran buatku, supaya bisa lebih bersyukur atas semua yang kumiliki saat ini. Nih, cukup nggak Bu? Iya Bu, betul. Iya, ceburin aja Bu. Ya betul. Gabung ya udang sama siput ya Bu. Kakak gabung. Lagi Bu, iya betul. Ini gonggong kan dapat masak. Kondisi dapurnya ibu sangat memprihatinkan ya. Dari kompornya aja masih pakai tungku kayu. Ibu nggak bisa pakai kompor minyak karena ibu nggak nyangkut beli. Jadi kalau misalnya apinya kurang gede, ibu mesti niup dulu. Sedangkan apinya gede itu asapnya keluar kan. Jadi saya aja tadi sampai batuk, tapi ibu tetap bisa masak walaupun ibu nggak bisa ngeliat. Dah, ini dah cara masakan Melayu yang khasnya. Oh, Ini aja. udah masak Bu. Ya. Sini Bu, duduknya dekat kita Bu. Aromanya sungguh menerbitkan rasa lapar. Pak, sini Pak, udah masak Pak. Udang sama siput tangkapan kita Pak. Udah masak. Udah. Udangnya. Nih, Waduh. Coba saya rasa. wangi. Aduh. Segininya histerisnya emang Bapak nggak pernah makan gini? Tak pernah betul, tapi cuma dapat dikit. Buat bapak dan ibu, ini adalah makanan mewah yang jarang mereka santap. Biasanya setahun sekali mereka baru bisa merasakan nikmatnya gulai pedas ini. Ibu pokoknya tetap jago di masak walaupun ibu nggak bisa ngeliat, tapi masakannya tetap the best. Walaupun makan cuma seadanya, tapi berasa banget sampai ke hati. Berasa banget. Beda kalau aku makan di rumah sama mama, makanan enak apapun, tapi kalau yang namanya keluarga nggak lengkap, itu terasa banget beda. Kandaku sayang, jangan menaruh bimbang, hatiku tetap pada kau seorang. Asik. Sayang. Anjir, so sweet. Aku nggak pernah makan disuapin sama pacar, nggak pernah. Ibu sama bapak sampai sekarang masih awet, makan aja masih suapin. Jadi iri. Keceriaan bapak dan ibu telah memberiku seberkas cahaya. Andai sosok mereka adalah orang tuaku sendiri, bahagianya hati ini.
Alhamdulillah, jika memang rejeki takkan lari kemana. Hari ini Bapak mendapat undangan untuk sebuah hajatan. Sederet profesi panjang potong rambut khas Melayu dipersembahkan untuk Najwa dan Andin yang akan menginjak usia 7 bulan. Dengan sesajian istimewa, ritual ini pun ditutup dengan doa. Diiringi musik khas Melayu, semua orang pun bersukaria, termasuk si kecil Najwa. Seru gak? Tepuk tangan. Wah, pertunjukan di sini sangat meriah dan sangat menarik banget ya. Sampai-sampai penonton dekat sini juga menghibur kita semua. Aku sampai kejoget, suara ibu juga bagus, main biolanya bapak juga bagus. Pokoknya seru banget deh acara di sini. Anaknya yang mana wanita Aisyah. Hari ini aku mau mengajak Bapak dan Ibu ke tempat yang mereka paling suka. Mereka akan bersampan bersama. Sekarang kita mau jalan-jalan dulu sama ibu sama bapak, naik sampan, naik perahu, ya kan Pak? Ya. Ayo. Akhirnya, keinginan Bapak mendayung bersama Ibu terkabul sudah. Tak pernah kulihat kesusahan menyertai mereka. Dimanapun dan kapanpun, senyum mereka selalu terkembang. Dibuai nyanyian khas Melayu. Bapak Ibu mengenang masa indah mereka. Misti di seberang lautan. Ada satu hal lagi yang harus aku lakukan untuk membahagiakan mereka. Pak, 1, 2, 3. Dapat rezeki dari Allah, Pak. Senang betul. Ini perahu baru buat Bapak. Ya. Jadi kalau misalnya Bapak mau naik perahu, mau berlaut, nggak perlu minjem lagi sama orang. Bapak udah punya perahu baru. Bapak juga bisa bawa ibu jalan berdua berlayar lagi. Senang tak, Pak? Senang. Senang, Pak? Senang lah. Ibu dipegang Bu perahu baru buat Bapak, Ibu. Senang lah, perahu baru ini lantainya ada cukup, dayungnya ada gitu kan. Jadi Bapak bisa cari nafkah, pakai perahu sendiri lagi, Bapak. Meski Ibu tak bisa melihat sampan barunya, aku yakin Ibu bisa merasakan kebahagiaan dari Bapak. Bahagia kena dapat sampan baru, Bapak melaut tak minjam lagi gitu. Melaut bisa berdua Ibu lagi. Bisa banyak Ibu melaut lah, kena sampan tak bocor kan. Benar ya Pak, besok bawa Ibu melaut berdua ya Pak ya. Insya Allah saya bawa Ibu melaut nanti berdua sama Ibu gitu. Ini biola buat Bapak. Iya. Jadi Bapak biola nggak usah minjem lagi. Bapak punya biola baru. Iya. Senang nggak Pak dapat biola baru? Iya, syukurlah. Senang Pak? Senang Bapak betul. bisa nyari duit, bisa nyari penghasilan nafkah Bapak dari biola ini. Biola ya. Terharu, senang, juga bangga melihat reaksi Bapak dikala mendapat biola baru. Semoga ini bisa menggantikan biola Bapak yang sudah lapuk. Bapak bahagia banget bisa dapat biola baru. Jadi Bapak nggak perlu lagi minjem-minjem biola orang buat nyari nafkah, buat acara pementasan. Bapak sekarang udah punya biola baru. Dan dengan biola baru ini Bapak juga bisa ngajarin anak-anak penduduknya buat mengajari alat musik tradisional khas Melayu pastinya. Iya kan Pak? Terus berkarya dan berbagi ya Pak, demi Agit dan Ibu. Juga demi tanah dan kesenian Melayu tentunya. Gimana Ibu perasaan Ibu? Ya Allah. Senang Ibu? Oh iya Ibu, satu lagi. Ini loh Ibu. Pasti Ibu tahu ini apa. Coba pegang.
Ini apa coba? Radio. Radio. Ini ibu dapat radio baru. Ibu sangat senang dapat radio baru. Soalnya di kamar ibu radionya udah rusak, udah nggak bisa dipakai lagi. Dari dulu ibu hobinya dengar radio karena ibu nggak bisa ngelihat. Ibu cuma bisa dengar dari radio, dengar berita atau apa. Ibu sangat senang dapat radio baru. Ya nggak bu? Ya. Rasanya ibu gimana ibu setelah mendapat ini? Terima kasih. Ada yang pada wanita Aisyah. Ibu, Bapak, aku hanya bisa berucap terima kasih. Tak ada lagi yang membahagiakan hatiku selain bisa melihat senyum mereka. Udah berapa hari aku tinggal di sini, aku sangat bahagia dapat pengalaman yang banyak. Mulai dari main akordeon, main biola, yang sebelumnya aku nggak pernah sama sekali nyentuh barang akordeon alat musik Melayu itu. Jadi aku bisa belajar sama bapak, nyari udang, nyari siput, yang sebelumnya aku trauma akan nyelaut kan, tapi aku bisa berani sama bapak naik sampan, bisa metik sayur sama ibu di kebun. Dan aku senang dapat keluarga baru di sini, ibu sama bapak yang sayang banget sama aku. Aku udah anggap kayak ibu aku sendiri. Pulang dulu ya ibu. Ya. Nanti kalau umur panjang kita balik ke sini lagi. Ya. Nginep di rumah ibu lagi ya. Nggak apa-apa ya bu. Nah, untuk Ita, rumah ibu terbuka untuk Ita. Hidup ada kalanya menyenangkan dan ada kalanya menyedihkan. Saat sedih dengan musibah yang menimpa, ketabahan sangat dibutuhkan. Bapak Rahmat dan Ibu Siti telah menghadapi hal tersebut. Dan akhirnya, perpisahan harus menjemputku pulang. Bukan dengan tangan hampa, tapi aku pulang dengan secercah harapan. Semoga esok aku jadi orang yang lebih baik dari hari ini. Subhanallah.